Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan pagi ini Bu Jana akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Ini ada pada bab 3 kelas 9 ya. Silahkan dicermati dan silahkan difahami. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pengertian penyembelihan, yang kedua ada syarat sah penyembelihan hewan, 3 syarat hewan yang akan disembelih, 4 syarat orang yang akan menyembelih, 5 syarat alat untuk menyembelih, yang keenam perkara sunnah dalam menyembelih, dan yang ketujuh adab dalam penyembelihan hewan. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, pengertian penyembelihan. Nah, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Itu penyembelihan hewan. Nah, anak-anak seringkali kita melihat mungkin ya orang-orang yang memang sudah ahli, orang yang sudah paham, mereka melakukan yang namanya penyembelihan hewan. Nah, coba ketika anak-anak di sini ada yang belum pernah belum pernah melihat, silahkan ketika ada tetangga orang tua yang hendak mau menyembelih hewan, silahkan dilihat bagaimana tata caranya, bagaimana prosesinya. Bagi yang mungkin yang takut dengan darah, ya diberanikan ya, lihat secara langsung bagaimana. Atau kalian bisa melihat dari video-video yang berada di YouTube. Nah, itu juga sangat jelas ya. Itu juga boleh untuk sebagai pengalaman kita pernah menyaksikan bagaimana prosesi penyembelihan hewan. Seperti itu ya. Supaya tidak hanya teori saja yang kita bisa, tapi juga prakteknya pun kita bisa, meskipun baru melihat, belum melaksanakan secara langsung. Seperti itu. Nah, jadi suatu hewan agar seekor binatang atau hewan itu halal, maka cara proses penyembelihan pun harus sesuai dengan syariat Islam. Nanti akan dijelaskan di bawah nanti ya, syarat-syaratnya nanti. Dan penyembelihan hewan itu harus sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi Islam itu juga mengatur proses penyembelihan hewan. Jadi tidak enaknya sendiri dalam memotong hewan, penyembelihan hewan, atau semaunya sendiri, tidak, tapi ada aturannya. Nah, aturannya seperti apa, syarat seperti apa, nanti kita pelajari di materi di bawah nanti ya. Nah, kemudian dalil yang memperbolehkan kita binatang-binatang itu disembelih atau halal dimakan ya, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smallahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika penyembelihannya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Nah, jika dilihat dari Quran surat Al-An'am ini ada kata-kata dzukirasmullahi alaihi, yang disebut nama Allah ketika penyembelihannya. Artinya apa? Nah, dikatakan hewan itu halal, binatang itu halal dimakan ketika dalam proses penyembelihannya itu disebut nama Allah. Seperti itu ya. Selanjutnya, syarat sah penyembelihan hewan. Yang pertama, hewan tidak haram dimakan. Artinya hewan itu yang halal dimakan. Contohnya itu ada sapi, ada kambing, domba, bebek, ayam, dan lain sebagainya.
Kemudian, binatang masih hidup atau bukan bangkai. Nah, binatangnya masih hidup bukan bangkai. Misalnya sapinya sudah mati disembelih, tidak bisa. Nah, kalau kita belajar di kelas 8, bangkai yang halal dimakan itu ada 2, yaitu belalang dan ikan. Nah, itu halal dimakan. Nah, kecuali itu mereka harus dalam keadaan masih hidup. Bahkan ikan dan bangkai belalang pun itu bangkainya itu ketika dia sudah tidak berbau ya, dia masih mungkin baru meninggal atau baru mati atau sebagainya, bukan yang berhari-hari sudah mati. Wah, itu nanti bisa membahayakan juga ya, itu nanti bisa menjadi racun juga ketika dia matinya sudah lama, bangkainya sudah lama, sehingga itu namanya apa, menjadi busuk. Nah, kalau hewan yang bangkainya menjadi busuk, ikan sudah busuk atau belalangnya sudah busuk, maka dia tidak bisa dimakan. Itu bahkan. Nah, kemudian yang ketiga, disembelih secara Islam dan menyebut nama Allah. Jadi jika hewan itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak secara Islam, maka dia bisa dikatakan haram dimakan. Kemudian penyembelihan sengaja dilakukan secara sadar, bukan tidak sengaja. Artinya apa? Memang sengaja diharapkan menghadapkan ke arah kiblat, kemudian menggunakan alat tajam, bukan yang kalian misal ada pertarungan antar hewan kemudian tiba-tiba mati. Nah, ketika sudah mati mau disembelih itu sudah tidak bisa, kecuali dia udah mau salah atau mau dia masih hidup tapi udah tanda-tanda mau mati nih. Nah, itu bisa, itu masih bisa dimakan karena posisinya masih hidup meskipun sudah hampir mati atau hampir sakaratul maut yaitu ya. Nah, seperti itu syarat sah penyembelihan hewan. Kemudian ada syarat hewan yang disembelih. Syarat penyembelihan hewan yang disembelih. Hewan yang masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Berarti dia ini Allah ya. Allah itu hanya mengharamkan hewan itu berupa bangkai, sehingga apa? Yang lain itu bisa disembelih, terutama hewan-hewan yang dihalalkan ya. Nah, kemudian syarat orang yang akan menyembelih. Yang pertama, ada berakal. Dia sudah balik, dia mumayyiz. Balik itu ketika dia sudah dewasa, mumayyiz itu ketika dia bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Maka orang tersebut bisa menyembelih hewan. Kemudian yang kedua adalah muslim, atau dia yang beragama Islam. Karena orang yang beragama Islam maka dia paham bagaimana proses penyembelihan hewan. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanlah sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makanmu halal pula bagi mereka. Itu surat Al-Maidah ayat 5. Nah, di sini yang disebut ahli kitab itu siapa? Nah, orang muslim itu bukan ahli kitab ya. Itu yang orang muslim di sini sudah dihalalkan untuk diperbolehkan untuk memotong atau menyembelih hewan. Nah, ahli kitab di sini siapa? Itu adalah Yahudi atau Nasrani pada zaman dahulu, yang mereka sama-sama menyembah Allah. Ya, Pak, mungkin pada umat pada zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan lain-lain itu yang beragama Yahudi dan Nasrani itu diperbolehkan karena mereka tetap kembali kepada Allah, tetap mengatakan Allah adalah Tuhan satu-satunya gitu ya. Nah, yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Menyebut nama Allah ketika menyembelih itu terdapat dalam surat Al-An'am. Nah, kan nanti bisa cek di LKS atau di buku Pak Paket ya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Nah,
dalam pula hadis Nabi Muhammad SAW, ma anharad dama wa dzikirasmullahi alaihi faqulu. Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika penyembelihannya, silahkan kalian makan. Artinya hewan itu halal dimakan. Syarat alat untuk penyembelihan hewan. Yang pertama, menggunakan alat memotong, baik dari besi atau yang lainnya, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa untuk memotong. Nah, di sini contohnya itu apa? Contohnya mungkin ada pisau dan sejenisnya ya. Kalau kita sering melihatnya itu dengan alatnya menggunakan pisau. Nah, yang dapat menyembelih memotong urat leher, kerongkongan, kemudian saluran pernapasan dan saluran darah. Nah, itu ya. Yang penting dia tidak menyiksa. Tumpul pun ketika dia tidak menyiksa, tumpul sekali potong bisa langsung, itu nggak masalah. Ya, jangan sampai sifatnya menyiksa hewan itu. Kemudian tidak menggunakan tulang atau kuku. Kalau kita menggunakan tulang, kalau kita bayangkan tulang seperti apa bentuknya, nah pasti itu sangat menyiksa si hewan, apalagi menggunakan kuku. Nah, perabot alat penyembelih itu disyaratkan setiap sesuatu benda tajam yang bisa untuk menyembelih selain 3 macam. Gigi, yaitu gigi yang pertama, jenis tulang yang letaknya di dalam mulut dan berfungsi sebagai alat penggigit, pengunyah, dan lainnya. Kedua, kuku, ialah benda keras yang tajam, letaknya berada di jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Dan yang ketiga, tulang manusia atau binatang, ialah suatu benda keras dan tajam berada di dalam daging dan kulit, berfungsi sebagai penyangga atau lainnya. Nah, ketiga ini tidak dapat digunakan untuk menyembelih binatang hewan. Itu ya. Binatang halal maksudnya. Kemudian perkara sunnah dalam penyembelihan, yang pertama, menajamkan alat penyembelihan. Jadi ketika orang yang mau menyembelih hewan, maka dia menajamkan terlebih dahulu alatnya. Jika yang digunakan itu pisau yang tajam, maka dia diasah dulu sehingga menjadikan alat itu tajam. Yang kedua, menghadap kiblat baik penyembelih maupun binatang yang akan disembelih. Nah, sehingga apa? Hewan yang akan disembelih itu akan dihadapkan ke arah kiblat, maupun orang yang menyembelih pun juga menghadap ke kiblat. Nah, yang ketiga, digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Nah, ini bisa kalian lihat di YouTube ya, di video-video bagaimana prosesi penyembelihannya ya, digulingkan ya dengan mengarahkan ke arah kiblat. Sehingga posisi kepala kalau tidak salah itu dihadap di selatan, sehingga kiri yang di bawah, bahu kirinya yang di bawah, bagian kirinya. Nah, menyembelih sebaiknya di pangkal leher, memotong urat nadi dan tenggorokan agar segera mati, karena di situ ketika dipotong bagian urat nadinya, bagian leher itu langsung ketika sudah terputus itu langsung sudah selesai, sudah cepat mati, seperti itu. Kemudian dilonggarkan semua tali ikatan supaya bebas bergerak dan tidak ada unsur penyiksaan terhadap binatang yang akan disembelih. Yang keenam, membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Kemudian baru memotong urat nadi yang ada di leher hewan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah adab dalam penyembelihan hewan. Adab dalam penyembelihan hewan yang pertama, berbuat baik terhadap hewan. Artinya, ketika hewan itu menolak ketika dihadapkan arah kiblat, nah itu ada tekniknya yang sekiranya tidak menyiksa. Nah, yang kedua, membaringkan hewan di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ya, posisi bahunya pada sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, menahan kepala hewan
ketika menyembelih. Jadi kepalanya tadi dia di sebelah selatan ya kepalanya ya. Kemudian meletakkan kaki di sisi leher hewan. Meletakkan kaki siapa? Kaki si penyembelih tersebut. Nah, yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, dan yang kelima, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, sunahnya ditambahkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Nah, terima kasih. Inilah yang bisa Bujana sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk menyelesaikan materi-materi pada bab penyembelihan hewan. Nah, sekian dari Bujana. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat, bisa memberikan saran kepada Bujana, memberikan masukan kepada Bujana. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, gitu ya. Nah, sekian dari Bujana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.